Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme Hindia Belanda di bidang pendidikan. Anggota kami adalah saya sendiri, Raka Putra Wijaksana, Pahala Ellison Sinurat, Raditya Setiawan, William Saprindra Damanik, Aksal Auzimar, Muhammad Yuda Marela, dan Muhammad Abdillah Muhazri. Dampak positif. Dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan yang diterima rakyat Indonesia adalah dibangunnya sekolah dan diberikannya pendidikan bagi rakyat yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar atau kaum intelektual ataupun juga bisa disebut dengan kaum cendekiawan, sehingga mereka mampu mengetahui perkembangan di dunia luar. Berikutnya ada sekolah yang tercipta. Yang pertama, Europe CC Lager School. Lama pendidikan di ILS adalah 7 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua, Holland School Inlandse School. Lama pendidikan di HIAS juga sekitar 7 tahun dan sama seperti ILS. Yang ketiga, Meer Witgebre Lager Onwich. Masa studi di MULO dibagi menjadi 2, yaitu 3 tahun bagi siswa lulusan ILS dan 4 tahun bagi siswa lulusan selain ILS. Yang terakhir, Algemene Middelbare School. AMS merupakan jenjang pendidikan setara dengan SMA pada masa kolonial Belanda. Masa studi di AMS adalah selama 3 tahun. Cikal bakal pemikiran para golongan terpelajar atau intelektual muda inilah kemudian yang menjadi cikal bakal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan pergerakan organisasi. Tanda keberhasilan. Pemikiran para golongan terpelajar atau intelektual muda inilah kemudian yang menjadi cikal bakal untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan pergerakan organisasi. Organisasi 1. Budi Utomo. Tumbuhnya organisasi modern sebagai wadah perjuangan Indonesia sejak tahun 1908 yang ditandai lahirnya Budi Utomo. 2. Mengejar ketertinggalan. Mantap, Bu. Lahirnya golongan terpelajar yang berasal dari masyarakat Indonesia yang mampu menganalisis ketertinggalan masyarakat Indonesia atas negara-negara di dunia. 1908 dan 1920 yang puncaknya 17 Agustus 1945. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme melalui momentum 1908 dan 1920 yang puncaknya 17 Agustus 1945. Memajukan peradaban. Adanya perubahan taktik dalam mengusir penjajahan tidak menggunakan kekerasan senjata, tetapi diplomasi melalui organisasi modern. Faktor. Salah satu faktornya adalah meluasnya pembangunan sekolah. Dengan sekolah dan program-program pendidikan, Indonesia mampu melahirkan kaum intelektual muda yang berhasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan pendidikan. Lebih banyak belajar pengalaman. B. Kegagalan perjuangan yang bersifat kedaerahan membuat para intelektual muda ini mendirikan organisasi perjuangan yang bersifat kebangsaan, mudah untuk menerima informasi yang berguna sebab telah bersatu atau semakin dekat karena mempunyai rasa bela negara yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi. Kiranya ini dapat mendidik dan juga mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, juga membuat Indonesia berkembang menjadi negara maju. Terima kasih. Salam sejahtera.